Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist konsep PBO atau OOP. Kita masuk di episode ke-6 di playlist ini. Kita membahas mengenai konsep setter dan getter pada pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi yang akan kita bahas di video kali ini ada definisi setter dan getter, kenapa kok kita perlu setter dan getter, dan nggak afdol rasanya kalau kita nggak menganalogikan setter dan getter gitu. Oke, yang pertama definisi setter dulu. Oke, setter atau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Inggris itu kan artinya penyetel. Ya, itu adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengubah atau mengisi nilai pada properti. Gitu. Jadi kalau kita lihat di pseudocode, intinya kita potong aja pada kata setter itu set gitu. Set itu kan artinya kita memberikan nilai atau kita mengubah nilai dari suatu variabel gitu. Atau suatu data lah kalau kita ke PBO-nya gitu atau propertinya gitu. Oke, kita akan mengubah atau memberikan nilai ke properti itu disebut dengan setter atau penyetel. Baik itu teman-teman. Kemudian satu metode setter dikhususkan untuk mengubah atau mengisi satu nilai pada properti. Ya walaupun sebenarnya bisa beberapa properti kita bisa ubah nilainya sekaligus gitu. Tapi hanya dikhususkan supaya bisa disebut dengan setter, hanya dikhususkan untuk mengisi atau mengubah satu nilai pada properti apa gitu. Hanya satu properti yang akan kita ubah nilainya atau kita isi nilainya. Hanya satu. Kalau kita mau benar-benar mengartikan setter ini. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan misalnya satu metode bisa untuk mengubah beberapa nilai dari properti, bisa aja. Cuman yang harus dikhususkan, ya sekali lagi, hanya untuk mengisi atau mengubah nilai pada satu properti saja. Begitu. Nah, biasanya juga programmer memberikan nama metode setter dengan set, kemudian nama propertinya apa. Jadi misalnya nih, metode ini akan mengset atau menyetel atau mengisi atau mengubah nilai dari properti username misalnya. Berarti set username. Itu nama metodenya. Nama metode setternya. Gampang banget gitu. Atau misalnya nih kita mau ngubah nilai dua properti secara sekaligus. Ada username dan ada password gitu. Jadi ya set username dan password bisa. Itu nama setternya. Atau nama metode setternya. Itu enggak sebagai patokan juga karena itu hanya yang familiar atau yang biasanya programmer buat untuk nama metode setternya aja. Itu walaupun teman-teman mau namain metodenya dengan ganti apa gitu ya bisa aja. Cuman yang biasanya digunakan atau programmer biasa menamakan metode setter dengan set kemudian nama propertinya apa? Set username, set password, set nama dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian metode setter bersifat tidak mengembalikan nilai atau void karena hanya mengubah atau mengisi nilai pada properti. Oke, jadi gini. Kan kita hanya mengubah atau mengisi nilai ya. Ya jadi kalau kita bayangin metode setter tersebut tidak mengembalikan nilai, ya artinya kalau udah ngubah ya udah. Kalau udah memberikan isi ke nilai pada properti ya udah gitu, nggak ada yang perlu dikembalikan lagi nilainya, nggak perlu gitu. Jadi sifat dari metode setter adalah void atau tidak mengembalikan nilai, begitu aja. Gampang banget. Kemudian metode getter sekarang. Oke, getter atau kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya mengambil gitu. Kan get, ngambil atau mendapatkan gitu. Adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengambil isi nilai dari properti. Nah, ini kebalikan dari setter. Kalau setter kita set nilai atau mengubah isi nilai dari properti, ini kita narik nilainya. Gitu. Jadi kalau setter tadi, tolong dong bajumu ganti. Oke, ganti. Tolong dong misalnya kancing bajumu tolong satunya dilepas atau dilepas gitu. Nah, itu setter. Mengubah atau mengisi. Nah, kalau getter itu mengambil. Contoh, ketika kita ditanya, warna bajumu apa? Nah, misalnya merah. Atau jenis bajumu apa? Kaos. Nah, gitu. Jadi, mengambil data dari suatu properti. Itu getter. Get. Mendapatkan nilai gitu.
Nah, kemudian satu method getter dikhususkan untuk mengambil isi satu nilai dari properti. Ya, walaupun sebenarnya bisa beberapa. Gitu. Karena logikanya juga ya, gini deh. Kalau kita mau ngambil nilai, misalnya dua properti, nilai tipe baju atau jenis baju, dan misalnya nilai bajumu warna apa. Itu kan return kita pasti satu ya kalau kita bayangin di bahasa pemrograman. Returnnya pasti satu. Ya walaupun ada beberapa bahasa pemrograman yang returnnya bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, si method getter ini kan fungsinya untuk mengambil data kita. Jadi khususnya kita bisa misalnya ditanya, warna bajumu apa? Merah. Beres. Jadi satu yang dikembalikan dari nilai properti apa yang ditanyakan. Begitu teman-teman. Ya walaupun misalnya kita mau ngambil data dua properti gitu ya, bisa aja misalnya apa warna bajumu dan tipe bajumu atau jenis bajumu. Oke, warna bajuku merah, jenis bajuku kaos. Dua nilai yang dikembalikan. Kan gitu, kita ngambil dua data atau dua properti atau dua isi dari properti. Gitu. Isi dari dua properti gitu. Bisa aja. Ya, cuman kalau memang benar-benar real bisa disebut dengan getter, itu hanya kalau kita mengambil satu nilai dari properti. Gitu, atau nilai dari satu properti. Satu aja. Apa nama bajumu? Ini. Apa jenis kaosmu? Atau apa jenis bajumu? Ini. Jadi hanya satu properti yang diambil nilainya. Begitu. Nah, biasanya programmer memberikan nama method getter dengan get, kemudian nama propertinya. Oke, ini opsional juga. Teman-teman mau namain dengan ambil data apa, ya boleh aja, silahkan. Cuman biasanya programmer memberikan nama method getter dengan get, kemudian nama properti. Misalnya, get username, get nama, get password, dan lain sebagainya. Tergantung nama propertinya apa. Yang penting ada keyword get di awal. Dan sekali lagi ini opsional, teman-teman bisa namain sesuka hati teman-teman, silahkan aja. Gitu ya. Cuman ini ya programmer biasanya memberikan nama method getter seperti ini, ada keyword get di awalnya. Nah, kemudian yang terakhir, method getter bersifat mengembalikan nilai atau return karena mengambil isi pada properti, dari isi nilai pada properti. Gitu. Jadi misalnya ditanya, apa warna bajumu? Merah. Itu kan mengembalikan nilai. Gitu. Kalau setter enggak. Ganti, udah ganti aja. Gitu, teman-teman. Paham ya? Oke, kemudian kenapa sih kok kita perlu setter dan getter gitu? Kenapa kita perlu metode setter dan getter? Yang pertama, meningkatkan keamanan data. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya properti itu adalah data kita kan. Kalau kita belajar properti dan metode. Nah, properti itu sebenarnya harus diproteksi atau keamanan datanya harus dijaga karena enggak semua orang bisa lihat data kita. Contoh, enggak semua orang bisa lihat warna baju kita contohnya. Enggak semua orang bisa lihat kita itu pakai kancing baju di baju itu berapa banyaknya. Enggak semua orang bisa lihat itu. Makanya harus diproteksi, apalagi kalaupun kita bicara ke implementasi pemrograman atau software. Di situ ada username, ada password. Nah, nggak semuanya orang bisa ganti password kita, dan nggak semua orang bisa lihat password kita. Gitu. Jadi itu meningkatkan keamanan data. Kemudian yang kedua, lebih mudah mengontrol properti dan metode. Ya, daripada kita mengubah ataupun mengambil nilai dari properti secara manual, ya nama objeknya apa, kemudian titik biasanya, titik kemudian nama properti atau nama metodenya apa. Itu kan lebih kayak seperti manual begitu. Nah, dengan adanya metode setter dan getter, itu dilakukan dengan metode. Artinya, ketika kita sudah melakukan dengan metode, lebih mudah mengontrol juga. Gitu. Jadi kita mau ganti baju kita, tindakan kita dong yang akan mengganti baju kita. Kita mau, apa ya, ibaratnya ngancingin atau lepas kancing satu di atas misalnya. Itu kita yang lakuin. Perilaku kita itu menyebabkan lebih mudah mengontrol properti dan metode pada kelas gitu dengan setter dan getter.
Oke, kemudian kelas lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metodenya. Oke, jadi gini, kita itu contoh, kalau misalnya bicara tentang manusia, datanya ada apa aja? Ada banyak mata, ada misalnya sehat atau enggak, kemudian misalnya dia pakai baju apa, warnanya apa, dan lain sebagainya, itu data. Nah, kemudian yang bisa dilakukan atau tindakan dari manusia apa? Bisa lari, bisa jalan, ya, bisa belajar dan lain sebagainya. Nah, cuman dengan setter dan getter kita tambahin, kita bisa ganti warna baju kita bisa ganti baju kita bisa ngancingin kancing baju kita. Artinya data yang ada di manusia, di tubuh manusia bisa dimanipulasi oleh manusia itu sendiri. Jadi selain kita bisa lari, selain kita bisa belajar, bisa jalan, bisa melihat, ya, itu yang dilakukan manusia, kita juga bisa ganti data yang ada di tubuh kita. Ya, dengan begitu manusia bisa lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metodenya, terhadap data yang ada pada dirinya dan terhadap tindakan apa yang bisa dia lakukan. Begitu, itu poin yang ketiga. Nah, kemudian dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain. Gitu. Jadi, kita bisa khususkan tindakan kita mau ganti apa. Kita bisa khususkan tindakan kita akan mengembalikan nilai apa atau mengambil data dari data di diri kita sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan paham nih. Jadi ya tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain. Begitu, artinya dikhususkan lah. Dan masih banyak lagi teman-teman, kenapa kok kita perlu setter dan getter? Mungkin teman-teman bisa cari di internet sendiri atau di source manapun. Ini hanya 4 aja yang bisa saya pahami di kenapa kita perlu setter dan getter. Dan ada catatan sedikit bahwa setter dan getter itu berkaitan dengan visibility atau access modifier lah. Karena ada kaitannya dengan keamanan data. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga ada gairah untuk belajar access modifier atau visibility di video-video selanjutnya. Tapi tetap di konsep OOP atau PBO. Santai aja. Begitu. Nah, kemudian ini analogi setter dan getter. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita analoginya masih konsisten, masih kelas mobil. Jadi kalau misalnya kelas mobil itu punya properti warna cat, jenis mobil, dan lain sebagainya, dan metodenya dia bisa tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela, dan lain sebagainya. Ini kalau ibarat manusia, dia punya mata, kemudian dia punya tangan berapa, sehat enggak, dan lain sebagainya. Dia pakai baju apa, kemudian metodenya dia bisa melihat, belajar, lari, jalan, dan lain sebagainya. Gampang ya? Itu aja, ini properti dan metodenya. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa ganti atau set data atau nilai dari properti di kelas tersebut, di kelas mobil, dengan kita instansiasi objek dulu dari kelas mobil, kemudian kita bisa langsung berikan argumen. Yang argumen ini akan ditampung oleh konstruktor. Nah, ini kan kita sudah bahas di video sebelumnya, jadi ditonton aja. Intinya kita bisa set nilai dari properti lewat konstruktor. Oke, misalnya nih, kalau kita udah set nilai properti dengan konstruktor, tapi kita nggak puas. Contoh, kalau kita misalnya udah pakai baju kemeja, lalu kita keluar rumah, si pacar kita bilang gitu, tolong deh ganti baju, apa kayak kaos kayak apa kayak gitu. Nah, kita bisa aja gitu. Nggak konsisten dengan ini, nggak sesuai dengan data awal yang kita sudah punya. Jadi kita kan bisa gini ya. Mobil Udin, warna catnya ganti merah. Kemudian misalnya kita mau get warna cat mobil Udin ditampilin ke layar, bisa aja. Tapi ini nggak 100% benar. Bisa sih, bisa. Tapi nggak benar. Oke, karena apa? Karena balik lagi seperti tadi. Properti atau data di dalam sebuah kelas itu diproteksi seharusnya. Karena ibarat gini deh, kita sudah keluar rumah menggunakan baju kaos misalnya. Nah, pacar kita lihat atau ibu kita lihat, ya nggak pantas deh gitu. Kemudian ganti deh baju apa gitu. Oke, nah ingat di sini, yang ganti baju itu siapa? Kita. Nggak sembarangan orang bisa langsung ganti baju kita.
nggak sembarangan orang bisa ngancingin baju kita. Jadi tetap aja, siapa yang ganti baju kita? Ya kita sendiri. Itu kenapa data dari kelas harus diproteksi. Ya kalau kita di kelas mobil, implementasinya di kelas mobil, mungkin kita mau ganti warna cat. Gitu ya. Kita bisa aja ganti warna cat, tapi ingat yang ganti warna cat itu kita sendiri, bukan orang lain. Ya walaupun misalnya kita pergi ke bengkel, bengkelnya si Mamat misalnya. Mamat tolong dong ganti warna cat mobil saya gitu. Boleh, asalkan satu, ada persetujuan. Kan gitu. Nggak semua orang dong, mobil kita stay parkir, tapi kok catnya udah diganti sama orang yang tidak dikenal. Nggak semua orang bisa ngubah data terhadap kelas yang kita buat gitu. Nggak semua orang. Ya kita diam-diam, kok mobil saya bannya tinggal 3 gitu. Nggak bisa sembarangan orang bisa seperti itu tanpa persetujuan. Itu kenapa properti dari sebuah kelas harus diproteksi. Walaupun nggak harus properti doang yang diproteksi, metode pun juga. Gitu. Ya teman-teman ya. Nah, dengan metode setter dan getter, kita bisa tambahin. Kalau kita lihat di metode awal di kelas mobil, itu kan dia bisa tambah kecepatan, kurangin kecepatan, ganti apa, dan lain sebagainya. Nah, dengan metode setter dan getter, kita bisa tambahin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memanipulasi dan memanggil ataupun menarik data dari nilai properti pada kelas tersebut. Contoh, set warna cat. Ini metode ya, ini metode. Kita tambahin metode baru, misalnya set warna cat. Kita masukin data apa? Misalnya merah. Jadi mobil warna catnya jadi merah. Kemudian get warna cat. Nanti kita akan menarik data warna cat di mobil kita apa. Gitu. Ya walaupun sebenarnya seperti yang di definisi setter dan getter, kita bisa sebenarnya narik lebih dari satu data atau ubah lebih dari satu data dengan metode setter dan getter. Cuman ini enggak murni setter dan getter. Itu walaupun sebenarnya bisa dibilang juga setter dan getter karena mengambil data dan mengubah data. Tapi lebih khususnya setter dan getter hanya untuk satu properti aja. Gitu ya. Misalnya di sini set bohlam dan ban bisa aja. Berarti inputnya 2 data. Kemudian get bohlam dan ban, ambil data bohlam dan ban, boleh aja. Dan lain sebagainya teman-teman. Bisa get warna cat, set warna cat, get jenis mobil, set jenis mobil, dan lain sebagainya bisa. Gitu. Jadi kita harus tambahkan metode setter dan getter pada metode di kelas kita. Begitu. Karena balik lagi, seharusnya metode dan properti itu diproteksi sehingga enggak semua orang tanpa persetujuan bisa ganti properti atau mengambil properti dari kelas yang sudah kita buat. Begitu teman-teman, itu artinya keamanan data lah. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini ya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep inheritance atau pewarisan pada pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga paham. Jadi saya Nur Sobriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.